warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Hasan Basri SPD. Kami di sini dari Perguruan Tinggi IAIH Nahdlatul Wathon Anjani bertugas untuk menyelesaikan tugas kami dari salah satu dosen kami, Bapak Alawi Harun MPD, tentang berbincang tentang humas, hubungan madrasah dan masyarakat. Dan kami dari kelompok 1 akan bertanya beberapa pertanyaan kepada beliau dan nanti langsung dijawab oleh beliau. Jadi kami di sini pertama kali dalam pertanyaan ini kami akan bertanya kepada beliau. Jadi bagaimana latar belakang daripada pondok pesantren Nur Badani Nahdlatul Wathon ini, Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Yayasan Nur Badani akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa IAIH Lombok Timur Jambi. Dengan pertanyaan yang pertama, latar belakang ini tentu lari ke sejarah ya. Sejarah Nur Badani ini pada awal mulanya dulu berbentuk pesantren biasa, masih beratapkan jerami di sebelah selatan madrasah ini, kurang lebih sekitar 15 meter dari sini di rumah kami. Awal-awalnya dulu beratapkan jerami masih dalam bentuk pesantren biasa, ngaji-ngaji biasa dulu. Kemudian pada tahun 1960-an itu diurus surat menyurat ke pemerintah, sehingga diakui oleh pemerintah keberadaan madrasah ini yang awalnya dulu bernama Kompes atau YPP Nur Sobah. Jadi tidak bernama Nur Badani. Tidak bernama Nur Badani pada tahun 50-an, 60-an. Nah kemudian pada tahun sekitar tahun berapa itu, tahun 99, 2000 itu mulai perubahan atas ini dari Nur Sobah ke Nur Badani. Nah adanya kesamaan nama Kompes itu sebetulnya di jalan, sehingga bantuan-bantuan dari pusat, kegiatan-kegiatan yang ada di pusat maupun di daerah itu dialihkan ke sana karena masih bernama Nur Sobah di jadi ubahlah nama Kompes ini pada tahun 2000 itu menjadi Kompes Nur Badani. Itu angkatan selatan. Sehingga Nur Badani ini alhamdulillah bangunan yang di sebelah barat ini itu yang dibangun pertama kali di bawah sebelah barat itu dibangun pertama kali sebagai bantuan dari pemerintah dan kementerian agama. Kemudian Nur Badani ini menaungi beberapa lembaga. Ada madrasah aliyah, tentunya di sini di atas, kemudian madrasah Surabaya di bawah ini, di bawah gedung aliyah ini. Kemudian ada madrasah ibtidaiyah yang paling pertama ini, baru kemudian RA sama MA ini berdirinya sama dengan madrasah aliyah. Kemudian PAUD itu di bawah Lengkap berarti. yang belum lembaga non formal seperti majelis taklim, kemudian kegiatan di
sosial di panti asuhan keluarga, panti orang tua itu sudah ada izin semua. Alhamdulillah. Demikian. Ya, baiklah, terima kasih kepada Bapak Hasan Basri SPD atas jawaban yang pertama, yaitu tentang latar belakang daripada berdirinya Ponpes Nur Madani Nahdlatul Wathon Foundation ini. Ya, ada beberapa pertanyaan lagi dari saya pribadi dan dari teman saya nanti, Muhammad Syafi'i. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini saya mulai lebih awal. Tadi sudah saya mulai dengan bagaimana latar belakang daripada berdirinya Madrasah Nur Madani dan Nahdlatul Wathon Foundation. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa saja peran masyarakat pada awal berdirinya madrasah tersebut? Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua terkait dengan peran atau partisipasi masyarakat di sini sangat antusias untuk Alhamdulillah. ikut ambil bagian dalam segala kegiatan yayasan maupun madrasah, mulai dari segi materi itu tentu larinya ke pendanaan, uang dan sebagainya. Kemudian dari segi tenaga mereka ikut bergotong royong, samping menyumbang 1.000, 2.000, 3.000 dengan uang. Mereka juga ikut bekerja bergotong royong, misalnya kalau ada bangunan untuk mengecor, untuk buat fondasi baru atau kegiatan apapun yang bersifatnya tentang kegiatan madrasah ini, mereka selalu ambil bagian, peran dan sebagainya. Bahkan di sini kalau ada kegiatan madrasah itu diumumkan di masjid, kemudian sangat antusias mereka ikut bergotong royong sehingga bangunannya seperti ini, bangunan di sebelah barat, bangunan yang 2 lantai ini, dimanapun pokoknya masyarakat itu sangat peduli, sangat antusias kalau ada kegiatan madrasah itu sekali diumumkan atau dikasih tahu langsung menyumbang dengan uangnya, dengan tenaganya, pikiran, sehingga antusiasme masyarakat cukup tinggi dari segi gotong royong maupun sumbangsinya. Terima kasih, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa ya, sehingga terlihat gedung ini sangat megah ya, sudah berlantai 2 dan alhamdulillah di utaranya juga lagi dibangun. Ini tidak terlepas dari antusias masyarakat juga yang gotong royong sesuai dengan yang dijawab oleh beliau tadi. Dan mungkin saya tambahkan juga sedikit karena ini juga murni swadaya. Swadaya artinya dari masyarakat. Kalau misalnya dari pemerintah atau bantuan luar itu 10 juta, maka masyarakat 15 juta. Di samping dukungan dana dari luar, ada juga sumbangan dari luar, tapi itu sedikit. Lebih banyak dari masyarakat, lebih banyak swadaya dari masyarakat. Demikian. Terima kasih. Jadi selanjutnya, ya pertanyaan selanjutnya, jadi pada waktu pembangunan pertama kali madrasah ini, siapa saja yang terlibat dalam pembangunan madrasah awalnya? Siapa yang menjadi orang-orang terdepan sebagai pionir-pionir terdepan, perintis lah dalam membangun madrasah? Pada awal-awalnya dulu karena masih sifatnya seperti saya bilang tadi berbentuk majelis taklim, dan guru Muhibbuddin yang disepakati sama Ustaz Amron yang ada di foto. Dulu beliau istilahnya masih sekolah di Kediri, kemudian bolak-balik ke sini sambil ngajar di Semarang, di Indonesia. Kemudian bolak-balik jalan kaki dulu, kepulih hujan, tengah malam, awal-awal berdirinya. Kemudian dulu, jadi madrasah ini, mohon maaf nanti ketinggalan, 3 kali pindah jadinya dari rumah di 15 meter dari sini ke selatan sana, di tempat rumahnya Bapak Tiang.
kemudian pindah ke sini. Di sini dulu ada bagi, ada pohon apa nih? Pohon bagi lah gitu ya, pohon bagi, kemudian berdiri di sini dulu madrasah, pindah ke sini. Itu semuanya dulu tidak lepas dari peran Tuan Guru Muhibbuddin sama Ustaz Abu Rauhon yang dari sepakat itu, dan dibantu oleh orang-orang tua kita di sini dulu, Bapak Baluk kita di sini yang ikut membantu, dan itu sebagai murid pertama waktu itu yang ikut membantu bergotong royong, kemudian ikut mengajar, mengabdi. Begitu tamat di pesantren yang pertama dulu di sebelah selatan itu, mereka ikut menjadi guru sejawat, teman sejawat, pengajar teman sejawat untuk membantu Tuan Guru Muhibbuddin sama Ustaz Abu Rauhon. Nah begitu beliau selesai, karena masih sekolah dulu di Kediri, beliau berdua, sehingga sifatnya bolak-balik pakat untuk wisma sekitar. Kemudian begitu sudah tamat, menetaplah disepakati, jarang ke sini, orang diundang, dilanjutkan oleh orang-orang tua di sini dulu. Orang tua kita di sini sebagai pioner, penggerak pertama. Kemudian setelah itu berdirinya Nur Madani ini juga dulu tidak lepas dari peran orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu seperti Bapak Haji Mujafar yang pertama dulu. Ini ada fotonya. Ya. Ada fotonya Bapak Haji Mujafar dulu yang ketika terjadi huru hara komplek di sini, ya komplek di masyarakat sini untuk mengambil tanahnya kembali, sehingga dipindahkanlah ke sini, dibeli tanahnya kan, dibeli sebelah barat yang saya bilang tadi, bawah sebelah barat bawah, jadi pertama dibangun itu pertama kali ini diklaim lah di sini, diambil. Demikian. Baik, terima kasih. Tinggal satu pertanyaan dari saya ini, Pak. Nanti akan dilanjutkan oleh Muhammad Syafi'i, beberapa pertanyaan, 1, 2, 3 pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan terakhir dari kami, bahwa sudah dijelaskan sangat luar biasa, panjang lebar dari sejak latar belakang berdirinya madrasah. Namun sekarang pertanyaan terakhir saya yaitu bagaimana mekanisme atau cara mengatur, mengelola sehingga pengurus yayasan atau yang menjadi yang di yayasan dapat selalu berhubungan baik, berkomitmen baik dengan masyarakat. Tentunya mungkin tidak terlepas dari konflik yang terjadi, baik itu konflik internal maupun eksternal. Jadi bagaimana penjelasan Bapak tentang terjadinya konflik, terus sehingga pasti masyarakat itu banyak yang persepsinya berbeda-beda atau perspektifnya berbeda-beda, namun bagaimana yayasan itu memanajemen atau mekanismenya untuk selalu tetap dalam ranah kolektif itu, atau tetap mengajak masyarakat dalam antusias bekerja di sini dalam pembangunan madrasah dan sebagainya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini, yang pertama saya jawab rasa transparan, keterbukaan kepada masyarakat. Misalnya kalau ada dana dari pusat atau dana dari masyarakat, setiapnya swadaya kita umumkan. Yang ini ada dana dari jemaah ini, itu jumlahnya sekian, pekerjaannya begini, sehingga kita tetap dipercaya oleh masyarakat. Keterbukaan itu. Yang kedua, partisipasi masyarakat itu selalu kita kedepankan atau ajak supaya mereka tidak kehilangan semangat gotong royongnya yang dari dulu sampai sekarang itu tetap kita lestarikan. Caranya bagaimana? Yang pertama tadi tentang transparansi, keterbukaan dari segi keuangan, dari segi kegiatan dan seterusnya, supaya tetap terjaga kepercayaan masyarakat kepada yayasan atau madrasah ini, termasuk juga kepada semua guru-guru yang ada di sini, supaya
madrasah ini tidak timbul konflik di luar sana dengan seperti itu. Kalau sudah kita transparan, jujur, kemudian menawarkan program-program kepada masyarakat, ini loh program madrasah sebenarnya. Kemudian juga diberikan informasi tentang madrasah itu begini, madrasah itu begini, sehingga mereka tidak miskomunikasi ya, Tidak putus. tidak terputus dengan masyarakat. Dikit-dikit kita kasih tahu supaya informasinya sampai kepada mereka, sehingga tidak ada kecurigaan atau saling membicarakan di belakang layar, tidak muncul konflik ya, jadi fitnah dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya mengadakan kegiatan organisasi, kita sampaikan juga kepada masyarakat, kemudian kita minta juga sumbangannya dan kegiatan-kegiatan lainnya baik dari pemerintah maupun dari organisasi. Jadi ketransparan, terbukaan, kemudian nyambung informasinya. Jadi tidak ada yang berbicara satu-satu ke sana ke sini, semuanya satu arah. Demikian. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi sudah cukup banyak. Kami persilakan untuk saudara Muhammad Syafi'i untuk bertanya 1-2 pertanyaan. Terima kasih. Sedikit yang minta waktunya sedikit, mungkin hanya 1-2 pertanyaan. Yang pertama ini tentang bagaimana ini masuk dengan masyarakatnya antara pondok pesantren dan masyarakat. Bagaimana sistem pendanaan dari madrasah sehingga bisa terbentuk berdirinya beberapa lembaga nih ke. Bagaimana sistemnya sehingga masyarakat itu antusias? Apakah itu dari segi bentuk beras kah, dari bentuk uang kah, seperti apa makanya? Kalau dari segi pendanaan kita di sini sistemnya dari 2 arah ya. Ada dari pemerintah sedikit, kemudian ada juga dari masyarakat. Sistemnya kan di sini 2 musim, masyarakat sini 2 musim, musim tembakau sama musim panen padi. Nah, setiap musim panen padi itu dikenakan sekian per kakak dalam tahun. Berarti ditentukan. Dan juga ada dari wali murid, masing-masing kita lakukan gabah karung, kita berikan karung, kemudian kita sebar ke semua wali murid, itu sumbangan ke madrasah. Dan juga dalam bentuk zakat gabah maupun tidak milik itu menjadi sumbangan kepada madrasah. Kemudian juga bantuan dari luar, tentunya itu tambahan madrasah ini. Untuk sumbangan Sekali Pak. dalam bentuk pembuatan proposal, kemudian pembuatan izin dan lain sebagainya. Itu yang kita kumpulkan untuk membantu pikiran pembangunan yang ada di sini sehingga berjalan. Itu yang kita kumpulkan. Kemudian pada musim panen tembakau juga begitu, kasih amplop, kasih atau langsung kita door to door, kita merasa membangun orang itulah jamak-jamak. Baik, terima kasih. Jadi Dewan Guru kita juga datang hadir ini. Ini SAG, KIHA, SAG. Yang bisa ditambahkan, Ya, bisa ditambahkan oleh beliau yang menang atau bisa diulang pertanyaannya.